Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau lanjut bahas soal-soal di Ruko 8, yaitu nomor 24 sampai dengan 33. Oke? Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Nomor 24 diketahui TX bentuknya seperti ini. Ditanya TX dikurang 3X. Ini harusnya 3X atau 3 kali ya. Anggap 3X aja ya, 3X kali TX aksen. Oke, nah jadi gimana cara kerjanya? Pertama-tama TX-nya itu kita buat dalam bentuk pangkat dulu, yaitu X pangkat sepertiga. Ya, lalu kita turunkan sesuai dengan aturan ini ya, menjadi N kali X pangkat N kurang 1. Oke, nah lalu baca soal. Soal maunya ini, TX dikurang 3X kali T aksen X. Jadi TX-nya kita masukkan ya, ini pangkat sepertiga. Nah, 3X-nya masukkan. Nah, T aksennya ini kita masukkan ke sini. Nah, lalu kita sederhanakan. Yang depannya tetap, yang belakang 3 dan 3 ini bisa dicoret. Nah, ini X. X kalau ketemu dengan X pangkat minus 2 per 3, ya, ini kan sama artinya dengan X pangkat 1. Nah, dikali lagi dengan X pangkat minus 2 per 3, maka pangkatnya ditambah 1 tambah minus 2 per 3 menjadi sepertiga. Nah, lalu ini dikurang, berarti depan dan belakangnya sama persis ya. Maka jawaban akhir yaitu 0. Selesai nomor 24. Oke, nomor 25, soalnya seperti ini ditanya f aksen dari 0. Oke, nah cara kerjanya pertama-tama kita kali masuk aja dulu. Kita sederhanakan ya, kali masuk, nanti dapatnya seperti ini. Oke, lalu kita turunkan. Ya, 6x kuadrat jadinya 12x, minus 9x jadinya minus 9. Lalu kita masukkan x-nya 0, ya, ini 0, maka hasil akhir adalah minus 9, yaitu E. Nomor 26 cara seperti nomor 25. Kita kali masuk dulu ya, kali masuk lalu sederhanakan dan turunkan ya. X pangkat 5 jadinya ini, X pangkat 2 jadinya ini, lalu X pangkat 3 jadinya ini. Yang min 1 udah jadi 0. Oke, maka jawaban yang sesuai adalah A. Nah, nomor 27 juga sama ya, cara seperti 25, 26 ini. Kita jabarkan aja dulu. Oh, saya tidak menggunakan cara ini ya, saya menggunakan aturan rantai bahwa kalau dia berbentuk G pangkat N, maka turunannya adalah N kali G pangkat N kurang 1 kali dengan G aksen. Ya, jadi ini, nah, oke, turun ini N-nya 2, maka menjadi N kali G pangkat 1, pangkat 1 nggak ditulis, baru kali lagi dengan G aksen. Nah, lalu disederhanakan, dapatnya ini. Oke. Nah, sebenarnya kalian bisa juga cara biasa aja, tidak harus menggunakan aturan rantai. Nah, kita tulis aja sebagai 2x tambah 3 kali dengan 2x tambah 3. Nah, ini kali masuk ya. Nanti kalian dapat 4x kuadrat tambah 12x tambah 9. Nah, lalu kita turunkan aja. 4x kuadrat jadinya 8x, 12x jadinya 12. Maka lihat jawabannya sama kan? Mau cara yang mana terserah, hasilnya sama. Oke? Nah, nomor 28, laju perubahan fungsi ya pada saat X sama dengan 2. Nah, ingat ya, laju perubahan itu sama artinya dengan turunan. Oke? Ya. Jadi sama artinya dengan f aksen X karena penulisannya adalah df per dx. Oke? Jadi ingat, bahasa untuk turunan itu sangat banyak. Kalau kalian ada perhatikan, ada laju perubahan, ada koefisien koefisien diferensial, dan sebagainya. Oke, nah jadi untuk nomor 28 ini, kita menggunakan aturan rantai lagi ya. Ini kan berbentuk G pangkat N, maka menjadi N kali G pangkat 1 kali lagi dengan G aksen. Oke, nah lalu tinggal dimasukkan 2. Ya, ini jadi 4, jadi 4, dan disederhanakan jadinya 8. Ya, nomor 29, hasil bagi diferensial, itu sama artinya dengan Y aksen. Oke, jadi kita turunkan lagi ya. Nah, pertama-tama soalnya kita konversi dulu menjadi pangkat min setengah, lalu di kan. Oke, menggunakan aturan rantai lagi, ini A-nya, G pangkat N, maka menjadi A kali N kali G pangkat N kurang 1. Nah, sebenarnya ada kali G aksen lagi, tapi kebetulan aksennya adalah 1. Oke, lalu tinggal disederhanakan, dapatnya E.
Ya, kalau kalian bingung kenapa dari sini menjadi ini, ya, kalau di pangkat 3/2, ingat ya 3/2 itu kan sama artinya dengan 1,5. Artinya kan ini bisa ditulis menjadi pangkat 1 dan bisa ditulis jadi pangkat setengah. Oke, nah pangkat 1 kan berarti sama artinya dengan tulis ulang. Nah, pangkat setengah sama artinya dengan ditulis bentuk akar. Oke, maka jawabannya adalah E. So, nomor 30, ini ada koreksi sedikit soalnya ya. Diminta adalah F aksen dimasukkan 9. Oke, dari soal ini. Ya, nah cara kerjanya, pertama-tama kalian harus tahu yang bawah ini berarti kan sama artinya dengan X pangkat setengah. Berarti, kita bisa anggap dia menjadi X pangkat 2 per X pangkat setengah, ya. Jadi diper satu per satu, kita per satu per satu, jadi menjadi, yang depan sudah kita tulis ya, X kuadrat per X tambah X pangkat setengah, lalu X per X pangkat setengah, lalu 4 per X pangkat setengah. Oke, nah ini kalau kita sederhanakan jadinya X pangkat 3/2. Ini kalau kita sederhanakan jadinya X pangkat setengah. Ya, kita kurangin aja pangkatnya. Kalau yang ini kita sederhanakan berarti jadinya 4 kali X pangkat min. Oke, selanjutnya kita tinggal turunkan satu per satu ya. Yang pertama jadinya ini sesuai dengan ketentuan ini. Oke, nah yang kedua jadinya ini. Sedangkan yang ketiga jadinya. Oke, nah lalu saya sederhanakan lagi ini jadi bentuk akar. Oke, nah tapi ini nggak diminta sih. Yang diminta adalah tinggal dimasukkan aja X-nya. Oke, jadi ini menjadi akar 9. Ya, ini akar 9. 9 akar 9. Oke, nah lalu tinggal disederhanakan ya. 3/2 kali 3 plus 1/2 kali 3 itu 1/6. Baru kurang 2/9 kali 3 jadinya 2. Ya, nah lalu kita tinggal sederhanakan aja. Nanti dapatnya seperti ini. 4/16/20. Oke, nah saya dapatnya seperti ini. Mungkin bisa jadi saya salah hitung di sini ya. Seharusnya ini kenapa jadi 2? Harusnya kan 2 saja. Harusnya berarti salah ya. Dan kali 2 adalah 243 tambah 9 kurang 2 berarti 250 per 4 125 per 27. Kalau dikali 4 1,8 berarti 14/20. Nah, berarti ini bukan bonus, saya yang salah hitung. Oke, saya yang salah hitung, lanjutannya ya, lanjutannya seperti ini. Oke, maka hasil akhir adalah 417/20. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui VT bentuknya seperti ini, dia minta V1, V1 aksen, V2 aksen, ya, lalu masukkan satu, semuanya dijumlah. Soal tidak susah. Kita start dari VT, kita masukkan V1, oke, karena diminta ini. Oke, artinya masukkan aja satu, nanti dapatnya 7. Nah, lalu kita turunkan ya, turunkan dapatnya V aksen, lalu masukkan lagi satu, nanti dapatnya 10. Nah, lalu dari V aksen ini kita turunkan lagi, dapatnya ini, dan dimasukkan satu, dapatnya 10. Oke, lalu kita tinggal jumlahkan aja semuanya ini, jadi 10 dan 10 menjadi 20. Jadi opsi. Oke, nomor 32. Oke, nah kita gunakan aturan rantai ya, karena ini berbentuk G pangkat N. Oke, nah jadi G pangkat N kita turunkan menjadi N kali G pangkat N kurang 1, maka menjadi 9 kali lagi dengan yang dalam diturunkan. Jangan lupa ini ya, ini aksennya. Oke, nah nanti dapatnya 30 G pangkat 9. Oke, nah kemudian kita turunkan lagi karena dia tanya turunan kedua ya. Jadi kita harus dari turunan pertama diturunkan lagi. Oke, nah ini menjadi A kali G pangkat N.
Jadi turunannya adalah A kali N kali G pangkat N kurang 1 kali dengan G aksen. Oke, masukkan aja angka-angkanya, lalu dapat hasil seperti ini. Oke, maka yang sesuai adalah B. Nah, nomor 33, soalnya seperti ini, dia minta turunan kedua. Berarti dia minta F2 aksen ya. Caranya gimana? Pertama-tama kita harus tahu ini berbentuk U per V, dan U aksennya 1, dan V aksennya juga 1 ya. Turunkan yang atas dapatnya 1, turunkan yang bawah dapatnya 1, lalu kita gunakan bentuk U per V. Maka ini U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Ya. Nah, sederhanakan nanti yang atas jadinya min 2 per ini. Berarti sama artinya dengan X kurang 1 pangkat min. Ya, sudah saya tulis. Lalu kita turunkan sekali lagi menggunakan aturan rantai. Oke. Nah, ini A kali G pangkat N menjadi A kali N kali G pangkat N kurang 1 kali lagi dengan G aksen. Nah, kebetulan G aksennya 1. Oke, sederhanakan aja ya. Min 2 jadinya 4. Yang belakang ini X kurang 1 pangkat min 3. Oke, maka jawaban yang sesuai adalah C. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal di ruko 8 ini sampai dengan soal nomor 33. Oke, semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar, banyak berlatih, dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.